Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengupah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Allah menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel dalam bacaan yang pertama tadi kita dengarkan dari kitab Nabi Yoel atau nubuat Yoel, dia menghendaki atau Allah menghendaki supaya pertobatan itu terjadi secara menyeluruh, ya. Disebutkan tadi, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, dan baiklah pengantin keluar dari kamarnya, bahkan yang masih pengantin baru juga disuruh bertobat. Artinya seluruh bangsa itu diminta untuk bertobat. Namun kita juga tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, gitu ya, disebutnya tegar tengkuk. Kalau sapi atau kerbau itu tegar tengkuknya itu mau dipecut itu dia nggak akan mau ikut, ya, tidak akan bergeming, gitu ya. Jadi kurang lebih orang yang tegar tengkuk itu seperti itu. Kalau bahasa kita mungkin keras kepala, dipukul juga tetap diam saja. Karena sebagai bangsa yang tegar tengkuk, sampai berkali-kali Tuhan harus menyerukan pertobatan. Setiap kali Tuhan mengirim nabi, lalu orang Israel bertobat. Tapi ketika nabi itu sudah tidak ada, sudah mati, lalu mereka kembali ke jalan yang lama lagi. Lalu Tuhan mengutus nabinya lagi dan seterusnya, gitu ya, berkali-kali. Tapi saya kira itu juga hal yang kita alami.
Setiap tahun kita juga merayakan atau menjalankan masa Prapaskah, dan diulang-ulang pasti ada masa Prapaskah. Setiap tahun juga kita menerima abu di hari raya Rabu Abu untuk menandai pertobatan kita. Mungkin kita juga orang-orang yang tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Tetapi ada suatu contoh atau suatu teladan yang ada dalam kitab Perjanjian Lama itu ya, suatu bangsa yang bertobat seluruhnya ya, yaitu orang-orang Niniwe. Ketika Yunus dikirim ke orang-orang di Niniwe, mereka bertobat seluruhnya setelah mendengar seruan atau nubuat dari Nabi Yunus untuk bertobat. Dan tidak hanya orang-orangnya, bahkan ternak-ternaknya juga ikut bertobat. Dan ini menunjukkan sebuah pertobatan yang total, yang menyeluruh. Mungkin di zaman ini akan menjadi semakin sulit untuk terjadi sebuah pertobatan yang menyeluruh seperti itu. Tetapi kita yakin bahwa Allah menghendaki supaya seluruh umat manusia, seluruh dunia itu bertobat menjadi orang atau pribadi-pribadi yang baik, yang setia kepada Allah. Tetapi dalam kenyataannya kita melihat bahwa dari hari ke hari ada saja langkah atau gerak manusia yang justru menjauh dari Allah, menjauh dari Tuhan. Jangankan seluruh dunia, seluruh bangsa, atau mungkin juga seluruh diri kita pun mungkin susah untuk dipertobatkan semuanya. Tetapi paling tidak itu yang bisa kita buat sebagai pribadi-pribadi. Kalau kita tidak bisa mempertobatkan seluruh bangsa, paling tidak kita mempertobatkan seluruh dari diri kita. Dan artinya kita tidak hanya mempertobatkan sebagian dari waktu kita, tapi juga seluruh waktu kita. Ya, mungkin sebagian dari kita atau mungkin banyak juga dari kita yang ya bertobat atau bermati raga hanya waktu Prapaskah saja. Nanti kalau sudah hari biasa ya kembali ke kebiasaan yang lama. Itu berarti belum seluruh waktu kita, hanya waktu sebagian waktu dari sepanjang tahun yang kita berikan untuk pertobatan. Mungkin juga tidak seluruh pikiran, perkataan dan tindakan kita dipertobatkan juga. Kalau di rumah mungkin alim gitu ya, alim atau penurut gitu. Tapi kalau di tempat kerja lalu jadi lain sama sekali, atau mungkin kalau yang masih sekolah, di sekolah itu lain sama sekali. Saya pernah punya rekan kerja yang kalau di tempat kerja itu dia selalu membuli atau mengejek teman-temannya itu ya, dengan sangat sadis gitu. Tapi kalau di rumah dia menjadi sangat penurut dengan bapak ibunya itu, nggih Pak, nggih Bu, itu sesuatu yang seperti topeng begitu ya. Artinya ada macam dua kehidupan yang dijalani. Bisa jadi kita juga seperti itu, belum bertobat seluruhnya. Ketika masa Prapaskah kita berpuasa, berpantang, bermati raga, berderma, tetapi nanti ketika ini sudah selesai lalu kita kembali pada gaya hidup yang lama. Bisa jadi demikian yang terjadi. Saya kira itu yang dimaksudkan oleh Yesus ketika beliau mengkritik mengenai kemunafikan orang-orang Farisi. Mungkin kita tidak semunafik orang-orang Farisi yang kalau berdoa di jalan atau di perempatan-perempatan, di tempat-tempat yang dapat dilihat umum, kalau berpuasa lalu menyombongkan bahwa mereka berpuasa dan sebagainya. Tetapi mungkin kemunafikan kita ada dalam
ketidakmauan atau ketidakinginan kita untuk bertobat secara total, secara menyeluruh dalam diri kita. Mungkin kita masih ingin gitu ya, Tuhan biarkan saya bertobat, tapi biarkan juga saya masih ingin menikmati kehidupan, menikmati hidup yang mungkin tidak sehat, mungkin yang tidak berkenan pada Tuhan, atau memuja kenikmatan-kenikmatan duniawi. Barangkali masih ada sepersit keinginan seperti itu dalam diri kita. Artinya masih tawar-menawar kita dengan Tuhan. Kita ingin bertobat, tapi masih ada juga keinginan, jangan dulu. Kita masih ingin menikmati apa yang dapat kita nikmati sebagai manusia. Maka kiranya ajakan untuk tidak menjadi munafik dalam bacaan Injil ini juga menjadi ajakan bagi kita untuk bertobat dalam seluruh aspek hidup kita. Kalau dalam bahasa Nabi Yoel tadi, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi jangan hanya di luarnya saja kita menampakkan pertobatan, tetapi seluruh diri dan aspek hidup kita juga kita pertobatkan. Kita tidak hanya menampakkan apa yang laku atau apa yang bisa dilihat orang sebagai pertobatan kita, tetapi sungguh-sungguh kita di hadapan Tuhan menjadi pribadi yang mau bertobat. Baik waktu kita, pikiran kita, perkataan maupun juga tindakan-tindakan kita. Maka marilah kita mohon rahmat di awal masa Prapaskah ini, supaya kita pun juga mampu membuat sebuah pertobatan yang menyeluruh, paling tidak untuk diri kita masing-masing, guna menyambut kedatangan Kristus di hari raya Paskah nanti. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.